Black Tech Internet Cafe System, Chapter 61 Bahasa Indonesia. Kami di sini, itu ada di sana. Seorang kultivator seperti Bailang memiliki banyak teman, termasuk Zhanyan dan Zhou Hongying yang bersamanya terakhir kali. Hari ini, mereka bertiga datang, dan mereka membawa 4 orang lagi, 3 pria dan 1 wanita. Daois Bai, seorang kultivator muda dengan warna putih melirik ke arah yang ditunjuk Bailang dan bertanya, ini adalah area sipil, kan? Ditambah lagi, toko ini tidak begitu bagus. Mengapa kamu ingin datang ke sini? Petik 2. Meskipun toko Funky memiliki lebih dari 50 komputer, itu tidak seperti kafe internet yang sering ia kunjungi sebelum datang ke dunia ini. Tempat-tempat itu memiliki kamar dan bilik pribadi. Dia saat ini menyiapkan deretan kursi untuk menghemat ruang, dan itu tidak seberapa dibandingkan dengan perusahaan berskala besar itu. Daois Yu benar, bingung, seorang pembudidaya setengah baya yang mengenakan jubah biru gelap dan memiliki roti di kepalanya menimpali, kamu telah ke begitu banyak tempat selama bertahun-tahun, jadi aku berasumsi bahwa suatu tempat kamu direkomendasikan akan menjadi unik dan novel. Tapi tempat ini, dia menunjuk ke sebuah toko kecil di depannya dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu sangat menyukai tempat ini? Petik 2. Berdiri di sebelah Zhanyan adalah seorang pembudidaya paruh baya berwajah merah dengan kumis. Dia biasanya orang yang tenang, tetapi ketika dua lainnya menyuarakan keprihatinan mereka, dia juga melihat toko di depannya dengan curiga. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tentu bingung. Kakak senior Zhou, seorang gadis yang tampak naif berdiri di samping Zhou Hongying. Kenapa kamu memintaku datang ke tempat seperti ini pagi-pagi begini? Kekuatan kultivasinya tidak setinggi yang lain, jadi dia naik perahu spiritual pagi ini dari kota Yanhai ke kota Jiuhua karena dia pikir sesuatu yang mendesak telah terjadi. Namun, kakak perempuan seniornya membawanya ke Origins Internet Club. Apa yang sedang terjadi? Dia membuka matanya lebar-lebar dan mengamati toko kecil itu, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Tidakkah kalian semua percaya padaku? Bailang tertawa, aku berjanji bahwa hal-hal di dalam toko ini adalah hal-hal yang kalian tidak bisa bayangkan. Pasti baru dan mengasyikkan. Petik 2. Yang lain saling melirik dan berpikir, benarkah? Kultivator setengah baya yang berdiri di sebelah Zhanyan berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya, kemarin, Zhanyan menyebutkan bahwa ada artefak spiritual yang disebut komputer di toko ini. Mereka sangat kuat, dan begitu kita menggunakannya, kita akan merasa seperti kita telah dilahirkan kembali ke dunia lain dan dapat hidup dengan identitas lain. Kedengarannya menarik, tetapi jika hanya itu yang dilakukannya, mengapa kamu semua begitu bersemangat? Petik 2. Tentu saja bukan itu saja, jawab Zhanyan sambil membelai jenggotnya. Jika hanya itu yang kulakukan, aku tidak akan merekomendasikan ini padamu. Setelah mereka mendorong pintu sampai terbuka, mereka merasakan perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Toko itu tidak terang benderang, tetapi sinar lembut cahaya putih bersinar dari langit-langit, terjalin dengan lampu-lampu yang dipancarkan dari layar. Toko yang tergabung dalam beberapa elemen dasar kota Jiuhua seperti kayu keras, bunga, dan rumput, tetapi meja, kursi, dan komputer memiliki getaran yang berbeda. Ketika dicampur bersama, mereka menciptakan pemandangan yang menyegarkan. Setelah melihat pelanggan baru, Jiang Xiaoyue membeku sesaat dan berpikir, bukankah orang-orang ini adalah pembudidaya dari kemarin? Apakah mereka membawa lebih banyak orang hari ini? Gadis kecil, aktifkan 4 diaplos lagi untuk kita, Bailang menyambutnya dengan riang. Gadis kecil, Jiang Xiaoyue mengedipkan matanya sampai dia akhirnya sadar kembali. Dia merasa ingin menangis pemilik bodoh, orang-orang bahkan tidak memanggilku sebagai putri lagi. Ada 32 kristal untuk 4 orang untuk mengaktifkan game, dan 2 kristal masing-masing per orang per jam untuk menggunakan komputer. Berapa jam kamu ingin bermain? Petik 2. Jelas bahwa Jiang Xiaoyue perlahan mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya. 6 jam tentu saja, seorang kultivator seperti Bailang kaya. Karena tidak ada dari mereka yang melakukan sesuatu yang lebih baik hari ini, ia memutuskan untuk membayar selama 6 jam penuh. Yang lain mengambil kesempatan ini untuk mengamati kafe internet. Ada cukup banyak orang yang bermain di sini, dan toko itu dekat dengan kapasitas penuh saat ini. Ada pemain bermain game dimanapun mereka melihat. Beberapa layar menunjukkan seorang pria memegang artefak spiritual yang aneh. Ketika api keluar dari artefak ini, monster akan jatuh ke tanah. Layar lain menunjukkan karakter memegang pedang panjang atau tongkat, dan metode pertempuran mereka mirip dengan dunia ini. Meskipun para pendatang baru belum memainkan permainan, Bailang dan 2 lainnya menjelaskan permainan kepada mereka, dan mereka benar-benar merasakan kebaruan. Jiang Xiaoyue tidak tahu apa artinya mengaktifkan permainan.
Namun, selama dia mengambil jumlah uang yang benar dan memasukkannya ke dalam register, pelanggan akan bisa bermain. Aku baik-baik saja asalkan jumlahnya benar. Ada hal lain yang tidak dia mengerti, jadi dia bertanya ketika dia mengambil uang Bailang, tidakkah menurutmu biaya di toko itu mahal? Mengapa mereka tidak marah dengan harga tinggi? Mereka bahkan membawa lebih banyak orang ke sini hari ini. Dia benar-benar tidak mengerti. Zhan Yan dan Zhou Hongning sedang mengajar para pendatang baru cara bermain game. Begitu mereka mulai, mereka dikejutkan oleh adegan dan karakter yang hidup. Begitu mereka mengerti bagaimana memainkan permainan dan plotnya, mereka berseru, ini benar-benar menarik. Ayolah, ayo bunuh beberapa monster. Petik 2. Apakah itu mahal? Bailang melirik Jiang Xiaoyue dengan penasaran, bertanya-tanya mengapa dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan pertanyaannya sendiri, apakah kamu tidak bermain Diablo? Tidak, mengapa aku memainkan sesuatu yang begitu mahal? Jiang Xiaoyue mencibir sambil berpikir dengan sedih, bagaimana aku bisa bermain? Aku menghabiskan semua uang aku untuk makanan. Setelah aku kaya, aku akan bermain selama 12 jam sehari dan membuat pemilik bodoh itu duduk di sini. Jiang Xiaoyue semakin penasaran dengan game ini. Mengapa ada begitu banyak pelanggan di sini setiap hari? Tunggu, jika gamenya benar-benar bagus, maka aku akan bermain. Jika tidak, aku tidak akan memberikan uang pada pemilik bodoh itu. Mendengar hal ini, Jiang Xiaoyue merasakan kegembiraan. Namun, fantasi hanyalah fantasi. Bailang tertawa, cobalah, dan kamu akan mengerti. Setelah mendengar ini, wajah Jiang Xiaoyue jatuh seperti balon kempes saat dia mengepalkan giginya. Aku tidak punya uang, apakah aku benar-benar harus memasak untuk pemilik bodoh ini? Bailang dan yang lainnya semuanya adalah pembudidaya, jadi mereka memilih penyihir dan penyihir. Adegan 7 orang menggunakan mantra sihir itu spektakuler. Baut beku, keluarkan frost baut. Petik 2. Monster itu menuju ke arahmu, lari. Kakak Bai, bantu aku memperlambat monster itu. Stamina penyihir itu mengerikan, aku tidak bisa lari lagi. Bantu aku membunuh monster itu. Petik 2. Beri aku waktu sebentar, aku mencoba melawan para pemahat di sini. Petik 2. Lawan saja sendiri, bagaimana aku bisa melakukan itu? Para penyihir tidak bisa menerima terlalu banyak serangan dari monster. Petik 2. Sialan, aku mati. Jangan khawatir, kamu bisa memulai dari awal. Biarkan aku membuka portal untuk kamu. Bailang mengeluarkan tahun portal scroll-nya. Setelah mereka perlahan memahami permainan ini, para pendatang baru dengan cepat kecanduan. Oleh karena itu, grup ini memulai petualangan yang penuh gejolak. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 62 Bahasa Indonesia. Nalan Mingsui, yang sudah melewati Resident Evil 1, dianggap sebagai pemain lama. Namun, karena apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, dia telah beristirahat di rumah sepanjang waktu ini dan tidak bisa meninggalkan rumahnya sampai hari ini. Meskipun dia dilahirkan dalam keluarga yang bergengsi, dia selalu rendah hati. Namun, dia tiba di luar toko Funky hari ini dengan kereta, tidak mencoba menyembunyikan statusnya sama sekali. Wajahnya masih pucat, dan Jiang Xiaoyue terkejut melihatnya datang melalui pintu. Mengapa ada orang yang datang ke sini ketika mereka sakit? Nalan Mingsui sudah lama tidak ke sini. Meskipun bagian luar toko masih sama, dia memperhatikan bahwa interiornya agak berbeda. Misalnya, dia melihat Loli imut duduk tegak di meja depan begitu dia berjalan ke toko, dan Loli ini menatapnya dengan serius. Di mana pemiliknya? Lan Yan melihat sekeliling dan akhirnya melihat Funky yang tersembunyi di antara para pemain setelah beberapa saat. Nona, Nalan ini. Mata Lan Yan berbinar saat dia bergegas dengan Nalan Mingsui. Beraninya mereka mengabaikanku, seorang putri. Jiang Xiaoyue merasa seperti dia menerima 10.000 poin kerusakan kritis. Funky membunuh monster yang dianggap lawan mudah untuk levelnya saat ini. Ketika dia mendengar seseorang memanggil namanya, dia berbalik dan melihat dua wajah yang dikenalinya. Dia membeku sejenak sebelum bertanya, apakah kamu, semua lebih baik? Ya, terima kasih, jawab Nalan Mingsui, dia masih terdengar sedingin biasanya. Bisnis adalah bisnis. Funky mengangguk, kamu harus beristirahat di rumah sebentar lagi. Begitu dia selesai kalimatnya, Lan Yan memutar matanya ke arahnya. Jika kamu bisa menjual komputer dan 2 kotak sprite kepada kami. Orang yang sakit harus berjalan-jalan lebih banyak dan menikmati alam bebas. Ini bagus untuk pemulihanmu. Funky segera mengubah posisinya dan berkata dengan tulus meninggalkan Lan Yan yang terdiam. Lan Yan menginjak lantai dan berkata, Tuan, kami ingin 2 botol sprite.
Tentu, Funky ingin botol juga, jadi dia berbalik dan melambai pada Jiang Xiao Yue yang menatap mereka dengan penuh perhatian. Xiao Yue, ambilkan aku 3 botol Sprite. Tokomu berubah cukup banyak. Nalan Ningsue melihat sekeliling. Tidak hanya tempat ini dipenuhi dengan pelanggan, tetapi banyak pemain juga bermain Diablo. Yang terpenting, suasananya semeriah mungkin. Funky melihat sekeliling dan berkata, mereka sangat keras, aku akan membisukan mereka semua sebentar lagi. Petik 2. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, teriakan datang dari baris pertama. Dia sekarat, gunakan mantra, ikuti kami, lupakan yang lainnya. Petik 2. Satu lagi gunung berapi. Petik 2, petik 2. Lanyan terkejut, apa yang sedang terjadi? Tempat ini sangat semarak. Petik 2. Nalan Ningsue melihat ke arah kebisingan dan melihat 2 sosok yang akrab di antara para pemain. Sambil mengerutkan kening, dia berjalan ke arah mereka. Teriakan itu menarik perhatian beberapa pemain. Apa yang sedang terjadi? Aku pikir mereka membunuh Andaril. Bailang tidak bisa duduk diam di kursinya. Ayo, mari kita lihat. Mereka membunuh Andaril. Mereka begitu jauh ke dalam permainan. Apakah ini anak-anak kita? Ouyang Zhen memandang ke arah An Cheng saat dia berkata kepada An Huei dan Bulei. Haruskah kita melihat-lihat apa yang terjadi? Jiang Xiao Yue mengikuti kerumunan dengan penasaran juga. Segera, sekelompok orang mengepung An Cheng dan yang lainnya. Melihat, 2 item unik emas, 2 item langka kuning dan item hijau. Biarku lihat, bukankah item langka kuning lebih baik dari item magic biru, dan item unik emas lebih baik dari item langka kuning, kan? Apa item set hijau? Petik 2. Itu normal bahwa mereka belum pernah melihat item set hijau karena item ini lebih langka daripada item langka dan unik. Ayo, biarkan aku coba dulu. Nalan Hongwu mengambil barang-barang dan meletakkannya di tubuhnya. Dia tertawa dan berkata, biarkan aku mengalami barang-barang luar biasa ini terlebih dahulu sebelum membagikannya untuk kalian semua. Setelah memakai barang-barang baru, seluruh tubuh Nalan Hongwu dilengkapi dengan barang langka kuning dan emas. Garis-garis deskripsi properti membuat semua orang tercengang karena mereka semua memandangnya dengan iri dan iri. Nalan Hongwu tertawa terbahak-bahak saat dia mengguncang armor di tubuhnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah kamu pikir aku bisa lulus babak 2 dengan barang-barang ini? Petik 2. Kakek kau terlalu bijak dan kuat. Nalan Jie pertama kali menanggapi, kami tidak bisa dibandingkan denganmu. Setelah melihat ini, Nalan Ningsue membeku. Apa yang sedang terjadi? Ini baru beberapa hari sejak aku datang terakhir datang, tetapi kakek dan kakak laki-laki ada di sini di kafe internet Funky. Apalagi kakek mengesahkan AKI. Lanyan tercengang juga, pemimpin keluarga memiliki banyak barang bagus. Saat itu, sebuah suara terdengar di waktu yang salah, apakah barang unik emas adalah yang terbaik? Pemilik bodoh memiliki banyak dari itu. Itu Jiang Xiao Yue. Ketika dia bosan, dia akan menonton Funky bermain Diablo. Dia menyaksikannya bermain sebentar kemarin dan memperhatikan bahwa semua barang Funky ditulis dalam emas. Apa yang dia katakan segera menciptakan 1000 riak. Barang apa? Kami punya banyak barang. Bagaimana mungkin barang kami tidak lebih baik dari miliknya? An Cheng adalah orang pertama yang meragukan Jiang Xiao Yue. Lagi pula, mereka baru saja melewati AKI. Karena itu, dia memelototi Jiang Xiao Yue dengan jijik. Gadis kecil, kamu bahkan tidak memainkan permainan, bagaimana kamu tahu? Jiang Xiao Yue berpikir, hanya karena aku tidak bermain bukan berarti aku tidak bisa menonton pemiliknya bermain. Seberapa bagus barang-barangnya? Apakah semua barangnya adalah barang unik emas? Seorang Huei tidak mempercayainya juga. Lagi pula, barang-barang yang dimiliki Nalan Hongwu saat ini adalah yang terbaik yang pernah dilihatnya. Aku yakin semua itemnya adalah item level rendah yang mencolok, kata An Cheng dengan jijik. Itu bahkan tidak sebagus item magic biru tingkat tinggi. Ya, jika kamu tidak mengerti permainannya, kamu seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Ouyang Cheng menimpali. Di mana pemiliknya? An Cheng melihat sekeliling dan segera melihat Funky yang sedang duduk di sudut. Kemudian, tim pemain menyerbu ke arahnya. Funky baru saja mendapatkan rune tanda pagar 9 dan menyelesaikan pencariannya. Dia kembali ke perkemahan, membuka kotak penyimpanannya, dan mengeluarkan perisai abu-abu yang memiliki 3 lubang. Butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan semuanya. 8, 9, 10. Dia menempatkan rune dalam urutan dan akhirnya menjatuhkan perisai sihir biru yang telah dia gunakan untuk waktu yang lama. Saat itu, dia melihat banyak orang di belakangnya. Bingung, dia bertanya, mengapa kamu semua di sini? Pemilik gadis kecil itu berkata bahwa kamu memiliki barang bagus. Nalan Hongwu memelototinya, mari kita bandingkan.
Meskipun dia tahu Funky sudah level 18, peta versi pembuatan ulang ini secara signifikan lebih besar dari aslinya, dan memiliki lebih banyak monster daripada sebelumnya. Karena itu, setelah melewati babak 1, Nalan Hongwu telah mencapai level 16, dan dia akan menyusul Funky. Saat ini, dia meminjam barang-barang unik kelompok emas, dan dia tidak bisa percaya ketika Jiang Xiaoyue mengatakan bahwa barang-barang Funky masih lebih baik. Tidak yakin, Nalan Hongwu bertanya, apakah kamu memiliki keberanian untuk membandingkan barang? Kamu ingin melihat barang-barang aku? Bingung, Funky meliriknya dan membuka bilah barangnya. Helm, Nadir Helm, Runeward Armor, item unik. Armor, Stealth Chain Armor, Runeward. Senjata, Malice Crystal Sword, Runeward. Shield, Ancient Splash Shield, Runeward. Setelah melihat semua barang unik emas dan barisan properti yang kuat, Nalan Hongwu langsung membatu. Barang apa ini? Setidaknya setengah dari mereka adalah barang unik emas. Di mana kamu mendapatkannya, Sir? Terkejut dengan apa yang mereka lihat, para pemain lain menyerangnya dengan pertanyaan. Tuan, kamu sudah melewati babak 2. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 63 Bahasa Indonesia. Ini disebut Runeward. Benda-benda ini ada. Runeward adalah pemberdayaan untuk item. Dalam kebanyakan kasus diperlukan item putih normal yang memiliki jumlah soket yang sesuai dengan jumlah rune yang dibutuhkan. Kemudian, para pemain dapat menempatkan rune ke dalam soket dengan urutan yang benar dan memberikan properti yang luar biasa pada item tersebut. Dengan Runeward, bahkan item normal putih paling umum dapat dibandingkan dengan item unik emas. Funky sekarang berdiri di hadapan Descartes Chain. Setelah melewati Aki, Descartes Chain akan mengajarkan pemain itu pengetahuan dasar tentang Runeward. Tidak ada situs resmi Diablo yang menampilkan Runeward, jadi tanggung jawab ini jatuh pada cendekiawan lama ini. Mengapa ini tampak lebih kuat daripada formasi arai yang berbeda pada artefak spiritual? Sebagai pemalsu artefak profesional, dia merasa seperti dia bisa lebih memahami Runeward ketika membandingkannya dengan formasi arai pada artefak di dunia nyata. Menempatkan Runeward yang berbeda agar dapat menciptakan properti yang kuat. Ancheng tiba-tiba bertanya, apakah mereka harus item putih normal? Bagaimana dengan barang normal berwarna putih yang sudah memiliki beberapa properti? Apakah properti asli akan disimpan? Petik 2. Dia ingat bahwa dia punya staf abu-abu 2 lubang sebelumnya. Item abu-abu adalah item normal putih dengan soket di atasnya, dan kadang-kadang mereka datang dengan properti unik. Staf yang ia ambil memungkinkannya untuk melemparkan Firebolt level 2 dan Frozen Armor level 2. Jika dia bisa menjaga properti itu, dia akan mendapatkan lebih banyak properti dengan kata sandi biasa. Mereka akan disimpan. Berdasarkan pemilihan item dasar, item tersebut pada akhirnya dapat bervariasi secara drastis. Ini adalah topik hangat diskusi di kalangan penggemar Diablo. Siapa yang memiliki rune tanda pagar 8? Setelah Ancheng menerima jawaban positif dari Funky, matanya menyala karena keinginan. Karena stafnya memiliki 2 soket, itu sempurna untuk kata dasar. Jika peningkatan keterampilan 4 tingkat disimpan, senjatanya mungkin bahkan lebih kuat dari senjata Funky. Meskipun rune tidak sulit untuk didapatkan nanti di dalam game, itu tidak mudah untuk diperoleh di Aki. Mereka lebih jarang daripada menetapkan item saat ini. Setelah menyelesaikan kata pengantar, Funky tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang menanggapi Ancheng untuk sementara waktu. Tiba-tiba, Song Qingfeng dan yang lainnya menutup dengan gembira. Kami membunuhnya. Kami lewat 1 item unik emas dan 3 item langka kuning. Ada rune, begitu banyak item berkualitas tinggi. Ekspresi Ancheng dan yang lainnya berubah. Apakah mereka juga melawan Andariel? Begitu Ancheng mendengar kata rune, dia segera bergegas ke Song Qingfeng dan yang lainnya yang baru saja mengalahkan Andariel. Ketika Song Qingfeng dan teman-temannya berbalik, mereka melihat sekelompok pemain meringkuk di belakang mereka. Setidaknya ada 20 orang. Apa yang sedang terjadi? Kamu mengalahkan Andariel juga. Ancheng terkejut. Kemajuan Song Qingfeng dan teman-temannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Kemudian Ancheng melihat beberapa kata emas muncul di depan layar Song Qingfeng yang mengatakan, rune, Ral. Mari kita tukar, atau kamu bisa menjualnya kepadaku. Napas Ancheng menjadi cepat. Ini rune tanda pagar 8. Dia mengulurkan tangan. Aku akan memberimu 5 kristal. Begitu Ancheng mengatakan itu, orang-orang di belakangnya terkesiap, tercengang oleh apa yang baru saja mereka dengar. Tetapi pada saat yang sama, mereka semua ingin melihat rune digunakan dalam aksi. Mereka ingin tahu tentang kemungkinan kekuatan Runeward. Song Qingfeng dan teman-temannya memandang Ancheng, bingung dan bingung. Kamu ingin membeli sesuatu dari game?
Tentu, mereka dapat membeli artefak spiritual dan material dalam kehidupan nyata, tetapi mereka belum pernah melihat orang menghabiskan uang untuk item virtual di game. Selain itu hanya sebuah rune yang perlu ditempatkan ke soket dan bahkan bukan item yang bisa digunakan segera. Bisa dimengerti menghabiskan uang untuk bermain game. Lagi pula, permainan di kafe internet ini membantu dalam kultivasi, dan mantra sihir serta teknik bertarung patut dipelajari. Namun, apa yang bisa mereka lakukan dengan barang virtual? Mengapa seseorang membelinya dengan kristal? Satu-satunya hal yang mampu dilakukan oleh item virtual adalah membantu pemain naik level lebih cepat dan bermain lebih mulus. Mereka senang mendapatkan barang langka dalam permainan, tetapi mereka merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang ingin menghabiskan uang untuk membelinya di kehidupan nyata. Bagi mereka, itu sama dengan membelanjakan uang untuk barang palsu. Bahkan tuan muda yang kaya seperti Anceng tidak akan menghabiskan uang seperti itu. Anceng membeku sesaat. Apakah aku terlalu impulsif sekarang? Lagi pula, mereka baru saja mulai memainkan game ini, jadi mereka belum pernah mencoba membeli item virtual dengan uang. Setelah beberapa pemikiran, ia memutuskan untuk menepati tawarannya karena 5 kristal hanyalah sejumlah kecil uang baginya. Karena itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, apakah kamu akan menjual atau tidak? Aku ingin mencobanya, itu saja. Petik 2. Dia benar-benar ingin melihat apa yang bisa diciptakan oleh pemimpin dan staf yang menawarinya 4 tingkat keterampilan tambahan. Selain itu, dia tidak kekurangan uang, bahkan makanannya berharga lebih dari 5 kristal. Song Qingfeng bingung. Kau rela menghabiskan banyak uang ini untuk sebuah rune. Apakah rune memiliki kekuatan lain? Petik 2. Anceng bercerita tentang Rune Word. Mereka mendengar Fangqi menyebutkannya, jadi tidak ada gunanya mencoba merahasiakannya. Apa, kamu serius? Song Qingfeng dan yang lainnya terkejut. Rune yang berbeda dapat memberikan properti luar biasa untuk item. Mereka saling melirik dan bertanya, bagaimana menurutmu? Lin Sao berkata, jika dia menginginkannya, berikan saja padanya. Tidak seorang pun dari kita penyihir atau penyihir, dan kita tidak perlu rune tanda pagar 8 saat ini. Petik 2. Suluo menimpali, plus kita bisa melihat kemampuan seorang Runeward dan melihat apakah itu benar-benar kuat. Mereka bahkan tidak perlu meminta izin Wang Tai karena yang terakhir adalah ahli nujum dan tidak akan pernah menggunakan rune seperti ini. Tentu, Song Qingfeng mengangguk, aku akan menambahkanmu ke kamar kami. Mereka terkejut bahwa mereka dapat menghasilkan uang dari bermain game ini. Meskipun 5 kristal tidak banyak untuk Song Qingfeng dan teman-temannya, itu tentu kejutan yang menyenangkan. Segera, Anceng bergabung dengan tim Song Qingfeng, dan yang terakhir menyerahkan rune kepada Anceng yang memberinya 5 kristal sebagai gantinya. Pertama nomor 3 dan kemudian nomor 8, kan? Anceng mengkonfirmasi ulang urutannya sebelum mengeluarkan tongkatnya dengan 2 soket. Tanda pagar 3, tanda pagar 8, Anceng bergumam pada dirinya sendiri ketika ia meletakkan rune ke senjatanya. Orang-orang di sekelilingnya semua menatap staf di tangan Anceng, menunggu sesuatu yang ajaib terjadi. Begitu rune masuk, sesuatu yang ajaib benar-benar terjadi. Anceng menatap properti staf yang baru saja diperbarui di tangannya. Daun tiral, plus 3 untuk menembak keterampilan. Plus 15 rusak. Plus 5-30 kerusakan kebakaran. Plus 3 to Fire Mastery. Plus 3 Fire Enchanted. Plus 3 untuk menembak baut. Plus 3 ke Inferno. Plus 3 untuk menghangat. Itu benar-benar berubah. Semua orang merasa seperti baru saja melihat pintu ke era baru terbuka. Deretan properti, di samping keterampilan level 4 yang sudah dimiliki staf, membuat semua pemain kagum. Lalu, semua orang berseru kaget. Itu mengagumkan. Item ini sangat kuat, penyihir jika tidak terkalahkan dengan staf ini. Cobalah kekuatannya. Semua pemain menatap Anceng dengan cemburu dan iri hati. Haha, aku akan menunjukkan kalian semua. Anceng tertawa histeris setelah dia beralih ke staf tingkat tinggi ini, meninggalkan Song Qingfeng sedikit tercengang. Dia memandang Lin Sao dan yang lainnya sebelum menamparkan kakinya. Aku merasa seperti kita menjualnya terlalu sedikit. Orang-orang yang senang bahwa mereka telah menjual barang virtual untuk 5 kristal semua menyesali keputusan mereka sekarang setelah melihat efek yang sebenarnya. Black-Tech Internet Cafe System, Chapter 64 Bahasa Indonesia. Gelas dan bersulang ke bulan, bayanganku, bulan, dan aku hitung sebagai 3 orang. Petik 2. Minum sendirian di bawah sinar bulan memang elegan. Ji Wuyu, dengan jubah emas, duduk di halaman sambil menuangkan secangkir anggur lezat untuk dirinya sendiri. Anggur bening dan transparan bersinar terang di bawah sinar rembulan. Dia mengambil cangkirnya dan perlahan-lahan mencicipi anggur di dalamnya. Tindakannya anggun dan sesuai dengan status kerajaannya.
Meskipun tidak ada orang di sekitarnya, tindakan dan sikapnya tetap tidak berubah seolah-olah keanggunan dan ketidakpeduliannya adalah kebiasaan yang telah diukir di tulangnya. Saat itu, bayangan muncul di halaman ini seperti hantu, mendarat di depan mejanya. Bayangan melanjutkan untuk turun dengan satu lutut masing-masing. Informasi apa yang kamu dapatkan? Tanya Ji Wuyu dengan santai, dan bayangan hitam mendekatinya dan berbisik ke telinganya. Nalan Hongwu, dia pergi ke toko kecil ini setiap hari. Ji Wuyu menaruh gelasnya dengan bingung. Pertama Nalan Mingsui, lalu Nalan Jie, dan sekarang bahkan Nalan Hongwu. Ekspresinya adalah campuran kebingungan dan kehikmatan. Nalan Hongwu selalu liberal dalam hal generasi muda, jadi mengapa dia mengumpulkan Nalan Mingsui dan Nalan Jie? Apakah dia menyadari sesuatu? Petik 2. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan keluarga Nalan akan sangat menguntungkan bagi kita. Aku diam-diam membantu Nalan Jie untuk mendapatkan posisi pemimpin keluarga, kami akan berhasil, tidak ada yang salah. Petik 2. Bagaimana dengan toko itu? Apakah kamu mendapatkan informasi? Tiba-tiba Ji Wuyu bertanya. Aku belum mendapatkan informasi apapun, jawab bayangan hitam itu. Ini toko yang sangat misterius dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tampaknya, bahkan keluarga Nalan tidak tahu. Petik 2. Ji Wuyu menyipitkan matanya, dan ekspresinya berubah dingin. Ada apa dengan toko ini yang mengumpulkan Nalan Hongwu, Nalan Jie, dan Nalan Mingsui? Apa yang mereka coba lakukan? Petik 2. Dibandingkan dengan semua jenis insiden kecil, berita yang paling menarik perhatian saat itu adalah Ancheng membeli rune dengan kristal. Sebagai pemain lama Resident Evil 1, Liang Xi melewati permainan itu sejak lama. Namun, dia terus bermain, hanya agar dia bisa menjadi pemain pertama yang melewati permainan hanya dengan belati. Menggunakan belati untuk melewati seluruh permainan menguji kesabaran dan keterampilan para pemain. Biasanya, Liang Xi dan teman-temannya berbicara tentang teknik dan strategi. Tetapi hari ini, topik mereka berbeda. Aku mendengar Song Qingfeng dan teman-temannya mendapatkan rune saat bermain Diablo hari ini, dan seseorang membelinya untuk 5 kristal. Blackie bertanya dengan bingung, aku tidak ada di sana. Apakah itu benar-benar terjadi? Petik 2. Ya, Liang Xi menjawab, aku ada di sana pada saat itu dan melihat Ancheng memberi mereka 5 kristal. Benarkah, Yunsan Tavern telah menjadi tempat berkumpul untuk diskusi game? Pengunjung yang sering datang ke kedai ini juga sering mengunjungi Origins Internet Club. Jika itu masalahnya, masuk akal bagi Diablo untuk menjadi begitu mahal. Seseorang menambahkan. Aktivasi Aki dari Diablo 2 harganya 8 kristal, yang secara signifikan lebih mahal daripada Resident Evil 1. Namun, orang-orang perlahan mulai berdamai dengan betapa mahalnya permainan itu. Jika kita bermain dan menemukan beberapa barang ini, bisakah kita menghasilkan uang juga? Liang Xi tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya, jangan melebih-lebihkan keberuntunganmu. Plus, kamu harus bertemu dengan seorang anak laki-laki kaya seperti Ancheng. Bahkan jika ada yang bisa mendapatkan barang-barang ini, siapa yang akan membelinya? Petik 2. Ngomong-ngomong, itu mengejutkan bagi seseorang untuk membeli sesuatu yang ada dalam game. Blackie terkekeh. Seseorang menjual sesuatu dalam permainan untuk 5 kristal. Semua orang di meja Liang Xi adalah pelanggan kafe internet Funky. Tetapi setelah mendengar diskusi ini, pelanggan lain juga terlibat. Apa itu? Bahkan, selain Yunsan Tavern, bahkan orang-orang di Lingyun Academy dan Win and Moon Pavilion sedang mendiskusikan apa yang terjadi juga. Putra Castellan menghabiskan 5 kristal untuk membeli barang virtual dalam permainan yang disebut Diablo. Castellan juga ada di sana. Bukan hanya dia tidak menghentikan putranya, dia bahkan ingin membeli barang yang sama seharga 20 kristal. Petik 2. Bagaimana mungkin? Apa itu? Mengapa seseorang membeli barang tak berwujud untuk 5 kristal? Semua orang bingung setelah mendengar apa yang terjadi. Ancheng, orang yang memulai semuanya, mengadakan pesta di lantai 3 pavilion angin dan bulan. Dia mengundang 5 orang, semuanya tuan muda dengan kekuatan besar yang tinggal di atau sekitar kota Jiuhua. Ketika mereka mengobrol dan saling bersulang, seorang tuan muda yang mengenakan jubah merah dan liontin batu giok bertanya, aku mendengar bahwa Broteran menghabiskan 5 kristal untuk mainan hari ini, dan sekarang kamu sedang merawat kami di Win and Moon Pavilion. Apakah sesuatu yang baik terjadi? Petik 2. Mainan. Ancheng tertawa keras jika itu masalahnya. Anggap ini perayaan. Oh, tuan muda berjubah merah itu melanjutkan bertanya, kamu sedang dalam mood yang bagus hari ini, Broteran. Mengapa demikian? Ancheng sedang dalam mood yang bagus. Setelah ia memasukkan kata pengantar ke stafnya, bahkan ayah dan Nalan Hongwu ingin membelinya darinya.
Sayang sekali bahwa tim Nalan Hongu membutuhkan karakter penyihir kuat. Ancheng dan Nalan Hongu adalah seorang paladin. Karena itu, Ancheng harus menjaga stafnya, dan Nalan Hongu menendang An Huwei. Setelah melihat pemain lain menatapnya dengan kagum dan kerusakan ledakan yang ia rasakan dalam permainan, Ancheng merasa seolah-olah kelima kristal itu menghabiskan uang dengan baik. Bukan apa-apa, Ancheng tertawa, kamu semua adalah teman lama Buce, Ouyang Cheng, dan aku. Setiap kali sesuatu yang baik terjadi, kamu selalu memberitahu kami. Karena itu aku tidak akan pernah melupakan kalian ketika kita menemukan tempat yang bagus. Petik 2. Tuan muda dengan warna merah tertawa, saudaraan, tempat apa yang kamu bicarakan? Kemudian Ancheng, Ouyang Cheng, dan Buce menjelaskan permainan di toko Funky kepada mereka. Sesuatu seperti ini ada, Su Hongchen, tuan muda berwarna merah, berseru kaget. Seorang lelaki dari statusnya telah melihat banyak hal, tetapi dia belum pernah mendengar permainan seperti itu. Semua master muda di ruangan itu berdiri dan berkata, aku percaya selera Brother An, kapan kamu bisa membawa kami ke tempat yang menarik ini? Petik 2. Gelombang pertama pemain hari itu mencapai batas waktu bermain mereka sejak lama. Namun, kafe internet masih sepopuler sebelumnya, terutama area di belakang kursi Funky. Pada saat ini, sudut tempat Funky duduk adalah tempat paling ramai di seluruh kafe internet. Beberapa saat yang lalu, Bailang menyaksikan karakter penyihir Ancheng untuk waktu yang sangat lama dan menikmati kekuatan dari staf hebat yang diberdayakan oleh seorang Runyuwer. Nalan Hongu adalah rekan satu tim Ancheng, dan dia bersenang-senang hanya dengan menarik monster dan membiarkan Ancheng membunuh mereka dengan mudah dengan mantra api. Dia belum pernah memiliki waktu semudah ini sebelumnya. Namun, meskipun Ancheng dan waktu bermain yang lain sudah habis, sisa pemain masih ingin melihat lebih banyak. Tiba-tiba, seseorang bertanya-tanya bagaimana keadaan pemilik, yang karakternya benar-benar dilengkapi dengan item yang didukung oleh Runyuwer, lakukan. Haruskah kita menonton pemiliknya bermain? Begitu seseorang mengatakan ini, mereka semua menyerbu Funky, termasuk Bailang dan Nalan Hongu. Bingung, Funky menatap mereka, menyebabkan Nalan Hongu memelototinya dengan cemas dan berteriak, mengapa kamu melihat kami? Mainkan permainannya. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 65 Bahasa Indonesia ini Nono. Setelah mendengar apa yang dikatakan Nalan Hongu, Funky tertawa, dia telah melihat pemain yang kecanduan sebelumnya, tetapi melihat pemirsa yang kecanduan adalah yang pertama baginya. Tuan, ada monster yang menyerang kamu. Sekelompok setan skarab berlari ke arah karakter Funky sementara punggungnya menghadap ke layar. Setan skarab mengejar tentara bayaran setengah baya yang tampak jujur saat ia berlari ke arah Funky. Funky memandang mereka dan memperhatikan bahwa selain dari setan skarab biasa yang terlihat lebih kuat dan lebih kuat dari manusia, ada juga setan skarab elit yang mengeluarkan petir. Hei, Tuan, ada banyak serangga di sini. Petik 2. Nama, Mizan, muncul di kepala tentara bayaran ini saat ia dengan cepat bersembunyi di belakang Funky, dan wajah yang terakhir itu berkedut tidak menyenangkan. Mengapa aku mempekerjakan kamu saat itu? Sebelum setan skarab tiba di depan mereka, Funky dengan cepat mundur 2 langkah. Dia menggunakan aura konsentrasi dan melemparkan palu yang diberkati ke arah monster. Begitu iblis skarab menyerang, mereka akan meludahkan sejumlah besar baut yang dibebankan. Karena itu, ketika mereka tersedot ke dalam angin puyuh yang diciptakan oleh palu yang diberkati, baut yang dibebankan mulai meledak di layar Funky. Ekspresi Funky menjadi gelap saat dia meludahkan darah dan segera melarikan diri. Itu dia, para penonton memandang layar dengan kaget. Semua setan skarab terjatuh ke tanah. Oh, aku pikir aku menjadi lebih kuat. Saat itu, Mizan yang jelas naik level perlahan berlari ke Funky dan menyerang monster-monster di grup termasuk bos mini. Tuan, tentara bayaran ini benar-benar kuat, di mana kamu mempekerjakannya? Petik 2. Serangannya sangat kuat, dia bisa melawan bos mini sendirian. Terkesiap lain terdengar di belakang Funky, menyebabkan ekspresi yang terakhir menjadi gelap. Cari Grace di babak 2 dan minta Mizan. Tentara bayaran di babak 2 begitu kuat. Nalan Mingsue dan Lanyan sedang menonton juga, dan mereka tidak bisa membantu tetapi berseru, mari kita mempekerjakannya di babak 2 juga. Para tentara bayaran dalam Aki semuanya pemanah yang dengan cepat kehabisan HP dan meninggal segera setelah mereka diserang. Oleh karena itu, setelah membangkitkan mereka beberapa kali, para pemain akan berhenti menggunakan tentara bayaran. Tapi, tentara bayaran di babak 2 begitu kuat. Banyak orang berpikir, dia baik. Mata Lin Sao berbinar. Mari kita sewa tentara bayaran ini ketika kita mulai besok. Ya, mari kita coba. Song Qingfeng lebih dari siap untuk bermain. Nalan Mingsue tersenyum misterius. Mari kita lihat ketika kita sampai di sana.
Berita baiknya adalah ini hanya selingan, dan Mizan sebenarnya sangat membantu, memungkinkan Funky berhasil mencapai Arcane Sanctuary dari kuil Claw Viper. Kerusakan pemiliknya sangat tinggi, dia bisa membunuh semua monster di jalannya. Para penonton memperhatikan bahwa kemanapun Funky pergi, segera setelah dia melambaikan palu yang diberkati pada musuh-musuhnya, mereka semua jatuh seperti panen. Bahkan jika dia bertemu dengan bos, yang terakhir akan dengan cepat mati di bawah serangan palu dan pedang kristal yang diberkati Funky dan serangan cepat tentara bayarannya. Ketika An Cheng, Ouyang Cheng, dan Buce tiba di kafe internet bersama teman-teman mereka, mereka bergegas ke Funky setelah melihat begitu banyak orang berkerumun di sekitarnya. Mereka terperangah dengan apa yang mereka lihat di layar. Pak, bagaimana kamu membunuh monster begitu banyak? Bahkan staf baru An Cheng bisa membunuh monster dengan sangat efisien dan efektif. Setelah beberapa saat, An Cheng memperhatikan betapa luar biasanya menyaksikan Funky bermain dengan begitu mudah. Bagaimana ini mungkin? Tidak heran tingkat Funky jauh lebih tinggi daripada yang lain. Bagaimana kamu mendistribusikan poin keterampilan kamu? Nalan Ningsue bertanya ketika dia melihat Funky melambaikan palu yang diberkati di udara, menjatuhkan summoner itu tepat ke bawah. Sekarang yang tersisa dalam babak 2 adalah bos Duril, yang menjaga makam Tal Rasya. Nalan Ningsue perlahan menganalisis adegan di depannya. Dia ingat bahwa palu yang diberkati hanya memberikan kerusakan sihir, tetapi semua item Funky meningkatkan kecepatan casting dan tidak meningkatkan kerusakan sihir. Selain itu, tidak ada barangnya yang memiliki sifat yang meningkatkan tingkat keterampilan, tidak seperti staf An Cheng. Karena itu, ia seharusnya hanya pandai dalam pertahanan secara teoritis. Keterampilan, yang lain bingung dan melirik ke arah Nalan Ningsue. Ketika Funky membuka pohon keterampilannya, Nalan Ningsue dengan cepat melihat keterampilan yang paling sering digunakan Funky, yaitu level 13 Hammer, level 3 Concentration. Kemudian, dia melihat sifat-sifat konsentrasi. Konsentrasi level 3, mengurangi kemungkinan serangan kamu akan terganggu. Peluang hit tanpa gangguan, 20%. Peningkatan kerusakan, plus 90%. Semua orang terkejut melihat ini. Begitu aura ini digunakan, semua musuhnya akan mengalami kerusakan 90% lebih banyak. Ini pada dasarnya menggandakan kerusakan kolektif. Tidak heran tentara bayaran pemiliknya begitu kuat. Keterampilan setiap kelas menjadi lebih kuat semakin kita bermain. Apakah aura ini bekerja pada mantra sihir juga? Penatua Fu dengan cepat bertanya. Palu yang diberkati oleh Funky memberikan banyak kerusakan. Akankah aura konsentrasi meningkatkan kerusakan mantra sihir juga? Dia pikir. Orang-orang di timnya adalah semua penyihir, dan kutukan Necromancer hanya meningkatkan kerusakan fisik yang diterima, yang tidak membantu para penyihir. Oleh karena itu, ahli nujum tidak banyak membantu rekan timnya. Tetapi jika aura konsentrasi efektif pada mantra, begitu mereka mencapai level 18 dan mempelajari aura, An Cheng akan dapat membunuh monster dalam sekejap mata. Dengan kekecewaan mereka, Funky menggelengkan kepalanya dan berkata, aura konsentrasi hanya meningkatkan kerusakan palu yang diberkati. Baut suci, misalnya, tidak akan diberdayakan. Petik 2. Itu hanya bekerja pada palu yang diberkati. Ini sangat ketat. Para penonton sekali lagi terpesona melihat apa yang dikatakan Funky. Jadi, kamu memiliki aura konser, palu yang diberkati, dan seorang tentara bayaran jarak dekat yang juga tahu bagaimana menggunakan palu yang diberkati. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Petik 2. Wow, kombinasi ini luar biasa. Semakin banyak pemirsa memikirkannya, semakin mengejutkan mereka. Jadi pemiliknya memutuskan untuk tidak mempelajari keterampilan tempur pamungkas, Fist of the Heavens, yang membutuhkan level 30 dan sebagai gantinya dia menaikkan palu yang diberkati. Hal yang menarik tentang Diablo berasal dari keterampilan dan item yang berbeda, memungkinkan setiap pemain untuk menciptakan gaya yang berbeda bahkan jika mereka dari kelas yang sama. Sebagai contoh, karakter Paladin Funky seharusnya menjadi pejuang jarak dekat. Namun, Funky mengubahnya menjadi seseorang seperti penyihir dengan baju zirah, yang terampil dalam pertempuran jarak dekat dan musuh-musuh Kiting. Ketika ada banyak monster, dia bisa merapal mantra pada mereka. Ketika dia bertarung dengan bos yang kuat, dia bisa menggunakan kerusakan fisik dan kerusakan sihir. Dia benar-benar menggulingkan definisi prajurit. Yang paling penting, kerusakannya sangat tinggi. Ada begitu banyak pohon keterampilan. Menonton pemilik bermain lebih berguna daripada aku memikirkannya selama beberapa malam berturut-turut. Nalan Hongwu sedang berpikir keras setelah melihat pengaturan keterampilan Funky. Song Qingfeng, di sisi lain, menepuk Lin Sao dan Li Ping, para paladin di timnya. Tonton dan pelajari. Jika kamu terus menambahkan poin skill secara acak,
Kamu harus membiarkan Mizan yang memimpin pertarungan, dan kalian bisa menjadi pendukungnya. Lin Sao dan Li Ping melihat ke bawah dan mengangguk seolah-olah mereka baru saja belajar banyak. Di samping mereka, bahkan Bailang dan teman-temannya menyadari bahwa jika keterampilan dipelajari dalam urutan yang tepat, mereka masih bisa sangat kuat bahkan jika mereka memiliki barang biasa. Tentu saja, barang bagus akan menjadi lebih baik. Pada saat itu, Funky tiba-tiba membuka portal kembali ke kota, dan keluar dari permainan. Tuan, mengapa kamu tidak bermain lagi? Ayo pergi. Kerumunan itu membeku. Tidak hanya pertempuran Funky yang mengasyikkan, para penonton juga bisa belajar banyak darinya. Mereka tidak punya cukup. Bagaimana bisa Funky keluar dari game secara tiba-tiba? Funky, di sisi lain, melirik pada waktu itu dan berkata, ini tengah malam, kenapa kamu tidak pergi? Petik 2. Sudah tengah malam, An Cheng terkejut, dia pikir dia baru saja masuk melalui pintu. Apa, sudah, aku bahkan tidak menyadarinya, sial, aku harus kembali ke kota Yanhai. Sudah tengah malam, petik 2. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 66 Bahasa Indonesia. Setelah dia menutup toko, Funky menghitung pendapatannya dan menyadari bahwa meskipun sistem mengambil sebagian besar kristal, dia masih harus mengantongi banyak. Karena jumlah pelanggan meningkat, semua 50 komputer diambil pada jam-jam sibuk. Karena itu, ia menyewa 6 atau 700 kristal sehari. Meskipun ia hanya harus menyimpan 10% dari pendapatannya, masih ada beberapa kristal. Dia sekarang memiliki lebih dari 300. Itu bukan jumlah yang kecil, 300 kristal sudah cukup untuk membeli artefak spiritual terbang. Aku pada dasarnya dapat membeli mobil sekarang. Funky berpikir dengan gembira. Jiang Xiaoyue, di sisi lain, terisak saat dia membersihkan toko. Kapan aku bisa mendapatkan uang? Aku ingin minum sprite, aku ingin bermain Diablo. Hari berikutnya, apa kegiatan favorit Jiang Xiaoyue saat itu? Makan pagi, makan siang dan makan malam. Sebagai seorang loli, dia tidak punya hobi lain dan bahkan tidak bisa minum sebotol sprite. Di sisi lain, Funky memberinya tugas setiap hari, dan itu untuk mengawasinya dan pelanggan lain minum sprite. Mungkin Funky tidak melakukan ini dengan sengaja, tapi itulah kenyataannya. Pagi hari berikutnya, Ki, kamu di sini untuk membeli roti lagi. Tetangganya, Bibi Wang, menatapnya dengan ramah. 3 pesanan. Apakah kekuatan kamu meningkat lagi? Kamu memiliki nafsu makan yang begitu besar. Petik 2. Yuk, Funky membayar Bibi Wang dan membawa 3 pesanan roti kembali ke toko. Dia terlalu malas untuk menjelaskan kepada orang lain bagaimana Jiang Xiaoyue harus makan 2 pesanan roti raksasa untuk sarapan. Bahkan jika dia melakukannya, tidak ada yang akan percaya padanya. Dia membuka kafe internetnya lebih awal hari ini, jadi belum ada pelanggan. Mereka berdua duduk di belakang meja dekat pintu. Jiang Xiaoyue makan dengan elegan tapi cepat, membuat Funky bertanya-tanya apakah ada penyimpanan spasial teknologi hitam di perutnya. Bagaimana dia bisa makan begitu banyak? Setelah menghabiskan roti pertamanya, Jiang Xiaoyue tiba-tiba menyadari bahwa Funky sedang menatapnya dan segera menjadi berhati-hati. Pemilik bodoh, apa yang kamu lihat? Aku pikir aku harus mengurangi gaji kamu, kata Funky dengan sangat serius, kalau tidak, kamu akan makan aku miskin. Setelah mendengar ini, Jiang Xiaoyue mengertakkan giginya begitu keras sehingga sepertinya dia akan menggigit Funky. Lalu, dia melihat Funky dengan sigap mengeluarkan sebotol sprite dan minum seteguk. Ah, kenapa dia terus melakukan ini padaku? Jiang Xiaoyue merasa ingin menangis. Tuan, ambilkan aku sebotol sprite. Setelah menyesap pertama, Su Zixin masuk dan meminta sebotol sprite. Minumanmu adalah yang terbaik. Su Zixin tersenyum ketika dia mengambil tegukan raksasa. Aku benar-benar ingin mencoba minuman ini. Jiang Xiaoyue menatap Funky dengan jijik. Namun, Funky meneguk sprite dengan senang sebelum bertanya, mengapa kamu menatapku? Menonton orang lain minum sprite dan bermain Diablo setiap hari perlahan menurunkan perlawanan dan kemauan loli ini. Apakah aku benar-benar harus memasak dan mencuci pakaian untuk pemilik bodoh ini? Tidak, aku orang dengan prinsip. Jiang Xiaoyue mencibir di kepalanya. Aku tahu dia sengaja melakukannya, dia tidak bisa menipu aku. Tuan, ambilkan aku sebotol sprite. An Cheng dan yang lainnya tiba juga. Tentu, Funky membuka kulkas dan melihat ke bawah. Hanya ada 5 botol yang tersisa. Dia membeku sesaat setelah menghitung sisa botol sprite. Hanya ada 5 botol yang tersisa. Jiang Xiaoyue berjalan ke Funky dan menatap ke lemari es. Setelah memberi An Cheng, Buce dan Ouyang Cheng 3 botol, hanya ada 2 botol yang tersisa. Saat itu, 2 tetua muncul di dekat pintu.
Anak muda, ambilkan kami 2 botol. Ah, pemilik bodoh. Aku ingin minum sprite. Aku akan belajar cara memasak, oke. Jiang Xiaoyue akhirnya kehilangan ketenangannya. Funky tidak tahu perjuangan emosional yang dialami Jiang Xiaoyue untuk sampai ke tempat dia, tapi dia menatapnya dan berkata, apa yang harus dilakukan dengan mempelajari cara memasak dengan sprite. Plus bahkan jika kamu mulai sekarang, kamu tidak akan menghasilkan cukup uang untuk membeli sebotol sprite. Petik 2. Pinjamkan aku 3 kristal, oke. Jiang Xiaoyue memegang sebotol sprite di tangannya, tidak mau menyerahkannya. Meminjami kamu kristal. Funky membeku sesaat tetapi tidak menolak. Kemudian, dia menempatkan 3 kristal di atas meja. Sebotol sprite berharga 3 kristal. Setelah kamu belajar cara memasak, kami akan memutuskan berapa bulan yang diperlukan bagi kamu untuk membayar aku kembali. Petik 2. Aku harus kembali, mengambil beberapa ribu kristal, dan melemparkan semuanya ke wajah pemilik bodoh ini. Jiang Xiaoyue merasa ingin menangis. Tapi tidak, aku tidak bisa. Jika aku kembali, aku tidak akan bisa pergi, aku bahkan belum pernah bermain Diablo. Karena itu, dia mengepalkan giginya dan berkata dengan sedih, bisakah kamu meminjamkan kristal lain padaku? Untuk apa? Untuk membeli buku masak. Suara Jiang Xiaoyue setenang nyamuk, dan dia menundukkan kepalanya sedemikian rupa sehingga sepertinya dia benar-benar malu. Song Qingfeng, Ancheng, dan yang lainnya mulai bermain Act 2 of Diablo. Mereka telah melewati babak 1 dan semuanya merekrut Mizan, tentara bayaran yang tampak jujur, setelah melihat kekuasaannya dalam permainan Funky kemarin. Namun, ketika Song Qingfeng kembali ke babak 1 dan mencoba untuk mendapatkan barang yang lebih baik dari Andariel, Mizan tidak terlihat. Ketika mereka berbalik, mereka melihatnya menggigil di sudut. Nasib Ancheng jauh lebih buruk. Ketika dia menggunakan portalnya, dia dan Mizan secara tidak sengaja dipindahkan ke kawanan setan Scarab. Mizan segera lari, meninggalkan Ancheng, seorang penyihir, sendirian di sekelompok monster. Setelah insiden yang tak terhitung jumlahnya, mereka perlahan mulai memahami tentara bayaran ini. Kadang-kadang, Mizan membuat mereka sangat marah sehingga mereka merasa ingin mengutuk. Lihat apa yang kamu lakukan, Mizan. Sen Qingqing membaca kembali novel resmi di tangannya dan memastikan tidak ada kesalahan sebelum menuju ke toko Funky. Dia dan Funky mencapai kesepakatan. Funky akan menyediakan plot sementara dia akan menulis cerita. Dia juga bertanggung jawab untuk menemukan tempat untuk menerbitkan novel. Sebagai penggemar setia, dia tidak berpikir untuk menghasilkan uang ketika dia memutuskan untuk menulis buku tentang Diablo. Keuntungan akan dibagi 40-60. Tak satu pun dari mereka benar-benar peduli dengan uang ini, jadi mereka datang dengan sesuatu yang mendasar. Di dalam aula besar di kota Yanhai. Seorang gadis cantik bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar ingin bermain Diablo. Mengapa ayah menyuruhku datang ke kota Yanhai daripada kota Jiuhua? Aku ingin pergi misi dengan kebebasan seperti senior sister Zhou. Junior sister Ye, apa Diablo? Bingung, para murid yang menemaninya bertanya. Diablo, Black Tech Internet Cafe System, Chapter 67 Bahasa Indonesia. Cloud Ocean Faction terletak di Laut Selatan, dikelilingi oleh kabut, gelombang pasang, dan gunung. Sebelum pembentukan Dajin, fraksi awan laut sudah menjadi faksi budidaya yang kuat yang bertindak sebagai pemimpin semua pembudidaya di sekitar wilayah Laut Selatan. Faksi telah menikmati sejarah yang panjang dan mulia. Kota Yanhai terletak di sebelah Jiuhua, yang dikenal karena perdagangan maritim dengan berbagai faksi dan pembudidaya di Laut Selatan. Itu juga sebuah kota yang sering dikunjungi oleh para pembudidaya. Tapi hari ini, sesuatu terjadi di pangkalan Cloud Ocean Faction, yang terletak di kota Yanhai, menyebabkan seluruh tempat menjadi kacau balau. Di aula utama duduk seorang penatua kurus pendek dengan rambut abu-abu. Dia mengenakan gaun dengan pola awan di atasnya, dan matanya menatap tajam ke arah pemuda-pemuda yang membungkuk di depannya. Bukankah dia bersamamu? Bagaimana dia menghilang, begitu saja? Bukankah kamu murid elit dari faksi kami? Bagaimana kamu bisa gagal melindungi saudari junior kamu? Petik 2. Penatua ini sangat marah. Jika murid-murid ini bukan individu yang berbakat sehingga faksi telah bekerja keras untuk melatih, dia pasti sudah menamparkan mereka. Apa yang harus aku lakukan jika fraksi master meminta aku untuk putrinya? Apa yang harus aku katakan kepadanya? Petik 2. Setelah mendengar ini, para murid saling memandang dengan canggung. Pergi, temukan dia. Ya, para murid membungkuk dan hendak pergi ketika Penatua memanggil mereka kembali, tunggu. Ya, Penatua, seorang pemuda tampan yang memimpin kelompok itu membungkuk dan bertanya. Apakah dia mengatakan sesuatu sebelum dia menghilang?
Setelah beberapa pemikiran, salah satu dari mereka menjawab, saudari junior Ye berkata dia akan bermain Diablo. Di apa? Penatua bingung sementara para murid saling melirik. Ini adalah petunjuk. Jangan khawatir, Penatua. Kami akan menemukan saudara perempuan junior kami. Petik 2. Diablo. Tidak terdengar seperti sesuatu yang baik. Yunlian, murid pertama dari fraksi awan lautan di generasinya, bergumam cemas, itu adalah sekte jahat. Kedengarannya seperti Yunlan yang berada di samping Yunlian bergumam pada dirinya sendiri. Dia bersama Ye Xiaoye tepat sebelum dia menghilang. Petunjuk apa lagi yang kamu miliki? Tanya Yunlian. Itu saja, Yunlan memikirkannya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, benar, Sister Senior Zhou membawa Sister Junior Ye ke kota Jiuhua sehari sebelum kemarin. Sejak itu, Sister Junior Ye telah berbicara tentang Diablo. Apakah kamu pikir ada sesuatu yang harus dilakukan? Apa yang kita tunggu? Seru Yunlian, hubungi dia dengan giok komunikasi kamu. Siapa yang mencapai Junior Sister Zhou dengan giok komunikasi mereka? Pada saat yang sama, para penyihir dan penyihir di kafe internet menembakkan baut, segera membersihkan para penyamun yang korup. Zhou Hongying mengambil barang-barang yang jatuh saat dia bertanya, saudari muda Ye, bukankah kamu harus kembali ke kota Yanhai? Mengapa kamu di sini? Wajah cantik Ye Xiaoye memerah saat dia menjulurkan lidah dengan main-main. Apa terburu-buru, biarkan aku bermain dulu-dulu. Saat itu, giok komunikasi Zhou Hongying bergetar. Saudari Junior Zhou berkata saudari Junior Ye berada di kota Jiuhua. Yunlian menarik pedangnya dari dinding dan berkata dengan tergesa-gesa, ayo, mari kita pergi ke kota Jiuhua. Mari kita ambil kapal spiritual faksi. Kami sedang terburu-buru. Kekuatan kultivasi Yunlian memungkinkan dia untuk menggunakan kapal spiritual Cloud Ocean Faction, yang merupakan kapal darat dan laut yang khusus dibuat untuk faksi bergengsi seperti mereka. Karena itu, mereka tiba di kota Jiuhua dalam waktu kurang dari 2 jam. Mereka berdiri di depan toko yang memiliki dinding kaca dan melihat ke dalam untuk melihat semua yang terjadi. Apakah toko ini dijalankan oleh pemuja setan bernama Diablo? Sepertinya tidak seperti itu. Petik 2. Tidak ada kultus yang mengoperasikan ini secara terbuka. Melalui kaca, mereka bisa melihat banyak orang duduk di dalam toko. Yunlian memimpin kelompok mereka ke toko tanpa ragu-ragu lagi. Ini enak, mengapa begitu lezat? Jiang Xiaoyue duduk di belakang meja dan mengambil tegukan kecil sprite saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin sesuatu yang sedap ini ada di dunia ini? Petik 2. Sebagai seorang futi lengkap, dia siap menangis ketika dia harus minum sprite. Masih bersemangat, ia bertanya kepada orang-orang yang masuk, apakah kamu ingin bermain-main? Yunlian memandangi Loli yang duduk di belakang meja dan berpikir dalam kebingungan, apakah ini gaya baru yang dicoba oleh para pemuja setan? Kami sedang mencari seseorang. Lanyan membanting pedang rohaninya ke meja dan bertanya dengan muram, di mana komputer 36? Mengapa kamu begitu kejam? Jiang Xiaoyue memelototinya sebelum menunjuk ke kursi di dalam toko. Itu ada di sana, ikuti angka-angka di atas meja. Petik 2. Segera, mereka menemukan komputer 36. Sebelum mereka bisa berjalan menghampirinya, jeritan keras dan teriakan terdengar di depan mereka. Sang Countess, aku menemukan Countess. Ada begitu banyak monster di sini, kemari. Petik 2. Baut beku, bersihkan pemanah yang rusak dulu. Petik 2. Ada monster elit di sini. Bunuh itu, tetap dalam formasi. Aku tertembak panah. Kalian terus berjalan. Para murid mendengar suara garing seorang perempuan dan segera saling melirik. Itu suara adik junior kita. Dia ditembak oleh panah. Di mana dia? Di mana dia? Kemudian, mereka dengan cepat menemukan gadis berjubah biru duduk di depan komputer 36. Junior sister, kamu baik-baik saja. Di mana kamu terluka? Sekelompok murid segera mengerumuninya. Apa maksudmu? Ya Xiaoye beralih ke mode keyboard dan mouse dan berbalik kebingungan. Kenapa kamu semua di sini? Bukankah kamu ditembak oleh panah? Yunlian dengan cepat mengeluarkan sebotol eliksir dari kantong dalamnya. Aku punya obat, makan ini. Ye Xiaoye bingung kata-kata dan menunjuk ke layar dengan putus asa. Aku sedang berbicara tentang permainan. Mengapa mereka memberi aku eliksir botol ketika karakter aku yang terluka? Para murid mengikuti jari Ye Xiaoye dan melirik layar di depan mereka. Seorang penyihir cantik bersembunyi di sudut minum ramuan. Permainan macam apa ini? Para murid saling memandang dengan kaget. Diablo, Ye Xiaoye menjawab, bukankah aku memberitahumu kemarin? Menyingkirkan game, Yunlian menghela nafas lega setelah melihat bahwa Ye Xiaoye baik-baik saja.
Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini alarm palsu, Diablo hanyalah sebuah permainan. Tapi, saudari junior Ye, semua orang mencarimu, kamu harus kembali bersama kami sekarang. Petik 2. Tidak, aku akan kembali bersamamu dalam 6 jam. 6 jam, para murid saling memandang. Ya, aku sudah membayar, jadi aku harus menyelesaikan permainan. Aku masih punya 1 atau 2 jam lagi, Ye Xiaoye menjelaskan dengan sangat serius. Lupakan, karena kita ada di sini, dan saudara perempuan junior kita baik-baik saja. Jika dia ingin bermain, biarkan dia bermain. Yun Lian tersenyum pahit. Oh, benar, apakah kalian ingin bermain? Ye Xiaoye terus melawan Countess saat dia bertanya kepada mereka. Haruskah kita, para murid melihat waktu dan berpikir, jika saudari junior Ye akan bermain selama 2 jam lagi, kita mungkin juga akan menghabiskan waktu. Kenapa tidak? Tuan, aktifkan 4 akun Diablo lagi. Apa-apaan ini? Setelah Ye Xiaoye mengalahkan Countless, dia membantu mereka berempat memulai permainan. Ya Tuhan, keempat murid itu tersentak, aku tidak tahu permainan seperti ini ada. Game bisa dimainkan seperti ini. Tentu saja, Ye Xiaoye berkata dengan bangga, permainan di sini benar-benar menyenangkan, dan yang terbaik belum datang. Kamu akan mengalaminya nanti. Petik 2. Itu menjadi lebih baik. Mereka terkejut mendengar ini, dan Ye Xiaoye dengan sabar menjelaskan, ya. Pilih penyihir dan penyihir, mereka tahu banyak mantra. Petik 2. Oke, kita semua akan memilih penyihir dan penyihir. Hei, aku menyadari kalau aku mempelajari mantra baru segera setelah aku memulai permainan. Apakah ada di antara kamu? Petik 2. Hei, aku juga. Para murid saling memandang dengan takjub. Oh, benar, pergi ke Den of Evil untuk naik level, dan kamu akan dapat mempelajari mantra baru, perintah Ye Xiaoye. Lalu, buka pohon skill kamu, klik pada mantranya, dan kamu akan mempelajarinya. Ini sangat mudah, yang harus kita lakukan adalah klik. Mereka kagum dengan apa yang mereka dengar. 5 jam kemudian, pangkalan Yanhai City in Cloud Ocean Faction. Penatua berambut putih itu memukul meja. Kenapa mereka belum kembali? Apakah mereka semua menghilang? Petik 2. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 68 Bahasa Indonesia. Tentu saja, para murid dari fraksi Cloud Ocean tidak menghilang. Yun Lian sudah mencapai Tristram, sebuah peta di Diablo. Dia menggosok dagunya, berpikir, naik level bersama dapat membantu meningkatkan koordinasi antara para murid dan membantu kita mendapatkan pengalaman tempur yang sebenarnya. Meskipun Dajin damai, kami tidak pernah tahu pasti. Banyak murid di faksi kami terlalu lemah, dan mereka tidak bisa melakukan perjalanan di luar fraksi untuk mengalami pelatihan nyata. Namun, para murid ini terlalu berpengalaman. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, mereka mungkin tidak akan dapat menggunakan semua kekuatan mereka. Tapi permainan ini, mungkin mengubah situasi kita saat ini. Kakak senior Penatua, ada monster di depan kita. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Salah satu murid berteriak sementara Yun Lian merenung. Aku datang. Yun Lian segera berlari ke arah mereka. Biarkan aku membiasakan diri dengan game dulu. Lalu, aku akan bisa melapor ke ketua fraksi. Yun Lian bergumam pada dirinya sendiri saat dia berlari ke teman satu timnya. Saat itu, Ye Xiaoye berjalan menghampirinya dan berkata, kakak senior Penatua, kita tidak akan pergi. Ekspresi Yun Lian menjadi gelap. Biarkan aku mencari tahu permainan ini sedikit lebih lama, aku harus menyelesaikan misi ini terlebih dahulu. Sempurna, Ye Xiaoye mengangguk setelah melihat bahwa kakak-kakak seniornya telah membiasakan diri dengan permainan. Aku akan menonton orang lain bermain. Ekspresi Yun Lian semakin gelap. Kenapa dia menonton orang lain bermain ketika aku di sini? Sejak orang-orang menonton penyihir Anceng bermain di lain waktu, bentuk hiburan lain menjadi populer di kafe internet, menonton orang lain bermain game. Setelah mempelajari gaya permainan yang dikenal sebagai Blaze Hammer Paladin dari Funky, para pemain lain memahami manfaat menonton orang lain bermain. Oleh karena itu, bahkan ketika waktu mereka naik, para pemain berdiri di belakang yang lain, menikmati diri mereka sendiri ketika mereka menonton. Bentuk hiburan ini segera disukai banyak pelanggan. Ayo, pemilik mencari barang yang lebih baik dan tidak akan bertarung dengan Duril untuk saat ini. Ayo bermain. Nalan Hongu memberi isyarat pada Anceng dan yang lainnya. Anceng, Buce, dan Ouyang Cheng berada di level 19, sedangkan Nalan Hongu dan Elder Fu berada di level 18. Aku harus mengganti poin skillku terlebih dahulu. Setelah pencarian, The No Evil, semua pemain mendapat kesempatan untuk mengganti poin skill mereka.
Nalan Hongwu tidak tahu tentang apa itu saat itu, jadi dia tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Sekarang dia tahu bagaimana mengatur poin keahliannya, dia memutuskan untuk kembali. Penatua Fu, tidakkah kamu akan melakukan hal yang sama? Pemain seperti Nalan Hongwu dan An Cheng dianggap ahli karena mereka hampir menyelesaikan permainan, jadi banyak orang menyaksikan mereka bermain setiap hari. Fang Qi sedang mencari barang yang lebih baik dan mengawasinya bermain sekarang agak membosankan. Karena itu, orang-orang seperti Bailang, yang telah mencapai batas waktu bermain mereka, datang untuk menonton mereka bermain. Bingung, Bailang melirik Penatua Fu. Dia tahu bagaimana cara menambahkan poin keterampilan secara wajar sekarang, jadi mengapa dia tidak mengganti keterampilannya. Berita bagus untuk An Cheng dan teman-temannya adalah bahwa karakter penyihir mereka cocok dengan atribut elemen mereka dalam kehidupan nyata, dan mereka masing-masing mencoba menguasai satu kategori mantra. Karena itu, mereka melakukannya dengan sangat baik dalam permainan. Belum, Penatua Fu membelai jenggotnya dan mengklik pohon keahliannya, aura ofensifnya, api kudus berada di level 8. Pemiliknya mengatakan api kudus benar-benar kuat di awal dan tidak membutuhkan barang bagus untuk menjadi kuat, jadi aku menambahkan semua poin keahlian aku ke sana. Aku akan mengubahnya nanti, jadi sebaiknya cari tahu seberapa kuat keterampilan ini. Petik 2. Itu ide yang bagus, An Hui, Ouyang Zhen, dan yang lainnya segera berjalan menghampirinya, dan sekelompok lebih dari selusin orang dengan cepat mengikuti. Ayo pergi ke luar kota dan mencari House of the Dead. Setelah menukar poin keahliannya, Nalan Hongwu kembali ke Lut Golain dengan tergesa-gesa. Lut Golain, sering disebut Permata Gurun, adalah pelabuhan perdagangan utama di Gurun Aranoh. Itu berfungsi sebagai penghalang alami antara timur dan barat Sanctuary. Lut Golain tidak besar dalam permainan aslinya, tetapi para pemain bisa melihat betapa agungnya itu dalam animasi selingan. Berdiri dari gundukan yang jauh, orang bisa melihat cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari rumah-rumah penduduk di kota, menerangi langit malam dan menghalangi cakrawala samudera yang jauh. Satu pandangan saja tidak cukup untuk menyaksikan keindahannya. Nalan Hongwu dan yang lainnya ada di kota besar ini. Namun, karena level rendah mereka saat ini, mereka harus bermalam di hotel kecil Atma di sudut kota. Satu-satunya alasan mereka bisa tinggal di sini adalah karena mereka menyerbu sarang Radamen dan membantu pemiliknya membalas dendam. Mereka puas dengan situasi mereka saat ini karena mereka hampir berakhir di jalanan malam sebelumnya. Hotel menyediakan anggur dan minuman, tetapi hanya tentara bayaran di dunia ini yang akan minum anggur yang dibuat sesuai selera penduduk setempat. An Cheng dan yang lainnya duduk di atas meja di dalam hotel dan bangkit dengan senjata setelah melihat kembalinya Nalan Hongwu. Ayo pergi, Penatua Fu melambaikan pedang di tangannya. Aku akan mencoba api kudusku yang baru ditingkatkan. Begitu mereka meninggalkan kota, mereka melihat gurun emas. Lut Golain dikelilingi oleh gurun di ketiga sisi, sedangkan sisi terakhir menghadap ke laut. Segera, mereka melihat saber cat dan skarab yang tak terhitung jumlahnya segera merespon kehadiran mereka. Penatua Fu tidak tahu seberapa kuat api kudus, jadi dia tidak memasukkan terlalu banyak poin keterampilan ke dalamnya. Namun, dia memutuskan untuk menambahkan semua poin keahliannya ke api kudus hari ini. Fu, bunuh monster itu. Setelah api kudus diaktifkan, itu akan membakar musuh di sekitarnya. Segera, selusin monster dari segala jenis mengejar Penatua Fu. Melihat bahwa sudah ada banyak monster, Penatua Fu menggunakan perisai suci, dan cahaya putih menyala. Aku mengaktifkan konsentrasi. Ayo bunuh mereka. Kekuatan sihir di tangan Nalan Hongwu berubah menjadi palu yang diberkati. Pada saat yang sama, kekuatan api kudus menempel pada pedang Penatua Fu. Saat lampu putih menyala, monster-monster itu terbunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Kawanan monster jatuh ke tanah. Banyak skarab bahkan tidak bisa menembak baut dibebani sebelum jatuh ke tanah. Pada saat ini, An Cheng dan yang lainnya akhirnya menyusul ke Nalan Hongwu dan Penatua Hong. Setelah melihat mereka, mereka menatap mayat di tanah dan kemudian pada dua paladin di depan mereka. Ya Tuhan, kalian berdua membunuh mereka semua. Kau menimbulkan banyak kerusakan. Kerumunan menyaksikan mereka tidak bisa membantu tetapi terkesiap kagum. Kombinasi baru apa ini? Api suci benar-benar memiliki kerusakan tinggi. Penatua Fu tersentak, dengan kecepatan serangan yang dipercepat dari skill, Zel, dan kerusakan tambahan konsentrasi, itu tidak lebih lemah daripada Blaze Hammer. Ada keuntungan lain, penggunaan mana sangat berkurang. Tidak seperti serangan Nalan Hongwu, yang mengeringkan mana setelah membunuh satu kawanan zombie, ia masih memiliki banyak diam yang tersisa. Nalan Hongwu tertawa terbahak-bahak, kamu benar untuk tidak mengubah keterampilanmu. Jika kita bekerja bersama, kita akan membantai mereka semua. Petik 2.
Dengan api suci aktif, mereka pada dasarnya dapat membunuh satu monster dengan dua serangan. Jika Blaze Hammer digunakan, satu serangan akan membunuh monster. Seorang Huey dan yang lainnya tidak bisa tidak berseru. Sekarang, aku ingin bermain sebagai paladin juga sekarang, kata Bailang sedih. Saudara baik pembudidaya seperti kita seharusnya tidak pernah melawan monster secara langsung, kata Zanyan tegas. Apakah kamu melihat bahwa mereka harus mendapatkan ahli sihir dalam tim mereka menggunakan teleport untuk mendapatkan mereka di sini? Kami bertujuh adalah penyihir dan penyihir. Setelah kita semua belajar bagaimana menggunakan teleport, kemajuan kita akan lebih cepat daripada mereka. Petik 2. Kamu benar, Bailang melawan setelah mendengar ini. Bekerja sama dengan para prajurit akan menahan kita. Para penyihir dan penyihir tidak perlu khawatir tentang waktu bepergian. Petik 2. Dia benar, Ye Xiaoye menimpali dengan penuh semangat. Meskipun teleport adalah mantra kilat, kita dapat mempelajarinya secara terpisah. Ketika mereka menyaksikan An Cheng dan yang lainnya membunuh monster, para penonton berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. BlackTech Internet Cafe System, Chapter 69 Bahasa Indonesia. Setelah menambahkan poin keterampilan, Nalan Hongwu dan yang lainnya akhirnya memamerkan kekuatan paladin dan membunuh jalan mereka ke Arcane Sanctuary. Yun Lian melirik langit di luar dan mengutuk kepalanya, sial. Kami datang di pagi hari, dan matahari akan terbenam. Kami belum menghubungi faksi. Sang tetua akan membunuh kita. Junior Sister, kita harus kembali. Ye Xiaoye mengangguk dengan enggan. Tapi tiba-tiba, seseorang berteriak pemiliknya sedang melawan bos sekarang. Funky sering menggunakan kata, bos, dan sekarang itu adalah kata yang umum di kafe internetnya. Begitu Ye Xiaoye mendengar ini, dia segera berlari ke Funky dan menggelengkan kepalanya pada Yun Lian. Tunggu, aku harus melihat pemilik mengalahkan bos lebih dulu. Pada saat yang sama, beberapa pemain berlari ke Funky. Mereka menatap layarnya dengan saksama seolah-olah merekalah yang melawan bos. Dia mulai. Bos ini terlihat sangat kuat. Duril adalah serangga raksasa yang sebesar bukit. Itu dibebankan pada Funky dengan kejam begitu yang terakhir tiba di kamar. Terlepas dari ukurannya, Duril sangat cepat dan sangat kuat. Selain itu, ruangan itu sangat kecil sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hei, hati-hati, para penonton lebih cemas daripada Funky. Namun, sepertinya Funky telah meramalkan apa yang akan dilakukan Duril. Dia mengaktifkan auranya, Vigor, dan dengan cepat menghindari Duril. Kemudian, dia melemparkan palu yang diberkati padanya. Duril hanya bisa terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Funky beralih di antara Vigor dan konsentrasi sambil menjaga jarak yang baik dari itu, mencoba untuk menyerang monster itu dengan sempurna setiap kali dengan palu yang diberkati. Sementara dia beralih di antara aura dan mencoba menghindari serangan Duril, penonton memperhatikan bahwa dia mengaktifkan konsentrasi saat dia menyerang dan beralih ke Vigor ketika dia mengelak. Dia tetap tenang saat melawan monster seukuran bukit di kamar kecil ini. Pemiliknya sangat baik, keterampilannya luar biasa. Bos bahkan belum sempat menyentuhnya. Lihat, itu menagih ke pemilik. Di layar, tubuh raksasa Duril bergetar sebelum mengisi ke arah Funky seperti kereta yang melaju kencang. Pindah. Yunlan melirik Ye Xiaoye, yang menonton layar Funky dengan saksama, dan berpikir apa yang harus kita lakukan. Dia tidak akan pergi. Yun Lian berjuang juga, aku belum lama bermain, tapi ini sudah malam. Saudari Junior, mari kita kembali besok dan melihat mereka membunuh monster. Yun Lian mencoba membuat Ye Xiaoye pergi. Suster Junior, ini akan segera berakhir. Ye Xiaoye berjanji, pemiliknya akan membunuh monster itu dalam waktu kurang dari 5 menit. Biarkan aku menonton sedikit lebih lama. Petik 2. Ye Xiaoye menatap layar saat dia meyakinkan kakak-kakak seniornya. Jika ayahku mencoba memarahi kami, aku akan bertanggung jawab penuh, oke. Kenapa kalian semua sangat takut? Petik 2. Saat itu, seorang pria parubaya yang tampak gemuk berjalan masuk melalui pintu. Dia mengenakan jubah putih, dan rambutnya terangkat tinggi. Pria ini meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan terlihat sangat acuh tak acuh. Ekspresinya tegas dan memancarkan cahaya dan kedewasaan, menakuti orang-orang pada inti mereka segera setelah mata mereka bertemu. Pria parubaya itu melihat-lihat kafe internet dan berjalan melihat sosok-sosok yang dikenalnya berdiri di sana. Kami tidak takut, Yun Lian menjelaskan, tapi... Saat itu, seseorang menarik ujung jubahnya, Elder Senior, kakak. Apa, mengapa kamu gagap? Yun Lian berbalik dan melihat pria parubaya berjubah putih yang berdiri di belakangnya. Ekspresi pria ini acuh tak acuh, tapi Yun Lian segera merasakan tekanan yang tak tertahankan menghampirinya. Yun Lian bergidik. Master fraksi datang jauh-jauh ke sini. Kami berada dalam masalah besar.
Pada saat yang sama, pertempuran Funky melawan Duril adalah saat paling kritis. Tubuh Duril memancarkan energi es yang kuat, membekukan udara di sekitar ruangan dan menciptakan es tebal di sekitar Funky. Tidak ada ruang baginya untuk bersembunyi. Kemudian, Duril mengangkat penjepit raksasa dan menjepit Funky. Dia kacau. Para penonton sangat cemas, mereka tidak mengharapkan bos ini, yang sepertinya hanya mampu bertarung jarak dekat, untuk membekukan pemain dari jarak jauh. Pada titik ini, Funky tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menggunakan figur untuk mempercepat. Mereka semua tahu bahwa penjepit Duril akan segera melukai atau bahkan membunuh Funky dari ukuran semata-mata saja. Saat itu, mereka melihat Funky tiba-tiba mengambil tongkat. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tepat sebelum menjepit Duril menjepit, cahaya yang bersinar mengelilingi Funky. Sambaran, batuan yang terkelupas beterbangan di seluruh tempat saat seluruh ruangan bergetar. Namun, Funky muncul di lokasi lain. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dia lakukan? Itu adalah staf yang dapat mengaktifkan teleport. Anceng bergegas untuk menonton juga, dan dia segera mengenali apa itu, karena karakternya adalah seorang penyihir. Biasanya, item yang menambah level pada skill hanya bekerja untuk kelas unik, tetapi item yang memiliki waktu penggunaan terbatas dapat digunakan oleh semua pemain. Jika seseorang beruntung, dia akan dapat membelinya dari toko ketika menyegarkan. Item yang digunakan Funky dikenal sebagai staff TP. Begitulah cara Funky menghindari serangan mematikan. Bagaimana dia memikirkan hal ini? Para penonton kagum. Langkah yang bagus. Bailang bertepuk tangan keras saat dia memuji Funky, pemiliknya luar biasa. Keterampilannya gila, seorang Wei dan yang lainnya tersentak, dia sangat baik. Aku tidak tahu kalau Paladin bisa dimainkan dengan cara ini. Nalan Hongwu mengangguk ketika dia membuat catatan mental. Setelah menyaksikan suasana yang begitu hidup, Ye Song Tao bertanya dengan ekspresi tegas apa yang terjadi. Yunlan dan murid-murid lainnya segera bersembunyi di balik Yunlian, segera memaparkannya. Oleh karena itu, tatapan Ye Song Tao mendarat padanya. Yunlian menjawab dengan canggung, mereka memainkan Diablo. Diablo, bingung, Ye Song Tao memandang Yunlian, menunggu penjelasan. Nama game ini adalah Diablo. Yunlian merasa ingin bunuh diri ketika dia menjawab, Junior Sister belum cukup bermain, jadi dia menonton pemiliknya bermain. Dia belum bermain cukup, ekspresi Ye Song Tao menjadi gelap seolah-olah dia diambang meledak. Dia menonton pemiliknya bermain. Pemiliknya sangat baik, Ye Xiaoye berteriak. Kemudian, dia merasakan tangan di bahunya. Kakak senior penatua, aku bilang biarkan aku selesai menonton. Kata Ye Xiaoye sedih saat dia terus menatap layar Funky. Apa yang sangat kamu takuti? Ayah aku bukan harimau. Dia tidak akan menggigit. Petik 2. Setelah mendengar ini, ekspresi Ye Song Tao menjadi seburuk mungkin. Itu mati. Kerumunan orang bersorak. Dia membunuh Duril tanpa terluka. Dia melarikan diri dari kematian dengan staff tepnya. Pertempuran yang hebat. Petik 2. Kamu luar biasa, Tuan. Ye Xiaoye menimpali. Siapa yang hebat? Tiba-tiba, dia mendengar suara rendah di belakangnya. Pemilik, jawab Ye Xiaoye, tapi ekspresinya dengan cepat membeku ketika hatinya tenggelam. Kemudian, dia berbalik perlahan. Ayah, kamu masih ingat bahwa aku ayahmu? Ye Song Tao memarahinya. Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak berlatih dan malah bermain game sepanjang hari? Petik 2. Pemeriksaan fraksi akan dilakukan dalam beberapa minggu. Bagaimana kamu bisa tetap bermain-main? Petik 2. Kamu memiliki sumber daya terbanyak di seluruh fraksi. Kenapa kamu tidak menangkap kesempatan itu? Petik 2. Bukankah kamu malu pada dirimu sendiri setelah semua yang dilakukan fraksi untukmu? Apa yang akan kamu katakan pada para penatua yang telah menaruh harapan mereka padamu? Petik 2, petik 2. Kerumunan awalnya menonton Funky bermain Diablo, mengalihkan perhatian mereka ke suara-suara di belakang mereka. Bahkan Funky berbalik dan melihat Ye Xiaoye dimarahi. Apakah itu ayahnya? Gadis ini pasti suka bermain, seseorang menghela nafas. Apa yang akan dia lakukan? Beberapa orang memandang Ye Xiaoye dengan simpati karena mereka tahu ayahnya akan memberinya pelajaran untuk bermain game tepat sebelum ujian fraksi. Ye Xiaoye melihat sekeliling tanpa daya. Jelas bahwa dia berbohong ketika dia mengatakan dia tidak takut pada ayahnya. Semakin aku takut pada sesuatu, semakin tinggi kemungkinan sesuatu akan muncul. Kenapa ayahku ada di sini? Ye Xiaoye merasa seperti dia akan mati. Sialan, aku kacau kali ini. Dari sudut matanya, dia melirik Yunlian dan murid-murid lainnya. Namun, tidak ada yang cukup berani untuk melangkah dan membantunya ketika ketua fraksi sangat marah.
Zhou Hongning, yang membawa Ye Xiaoye ke sini sejak awal, bahkan lebih gugup daripada yang lain. Di dunia lama Funky, remaja yang bermain game di kafe internet sebelum ujian segera dibawa pulang oleh orang tua mereka. Seorang gadis seperti dia adalah contoh buruk klasik dan akan diajarkan pelajaran yang tak terlupakan. Namun, jangan khawatir, kami kafe internet yang tepat. Saat itu, Funky berdiri untuk menenangkan masa. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 70 Bahasa Indonesia. Tuan, izinkan aku ikut campur, kata Funky dengan suara rendah. Kamu harus mengatakan yang benar dan yang salah sebelum memarahi putri kamu. Bermain game di sini dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengalaman tempurnya, itu bukan bentuk hiburan biasa. Petik 2. Aku akan menemuimu nanti. Ye Songtao melihat ke belakang saat dia berkata dengan nada marah. Bibir Funky berkedut sedikit saat dia mengangkat bahu. Berkat pengingatnya, Ye Xiaoye tiba-tiba teringat sesuatu. Pemiliknya benar, bermain Diablo dapat membantu aku menjadi lebih kuat dan meningkatkan kekuatan kultivasi. Ada juga berbagai mantra spiritual yang bisa aku pelajari. Selain itu dapat meningkatkan pengalaman dan teknik bertarungku. Apa yang bisa aku lakukan setelah pelatihan di faksi kami? Tidak ada. Ketika sesuatu benar-benar terjadi, aku tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh aku. Petik 2. Ya, aku telah memainkan game ini, tetapi kekuatan kultivasi aku meningkat. Ye Xiaoye menambahkan dengan benar, kamu mungkin berpikir bahwa aku hanya bermain game, tapi aku benar-benar belajar. Saat ini aku sedang mempelajari mantra yang disebut Frozen Armor, itu mantra pertahanan yang sangat kuat. Ayah, jika kamu tidak percaya padaku, coba aku. Pengalaman tempur aku telah meningkat, dan kekuatan kultivasi aku tumbuh. Petik 2. Dia benar, ekspresi yang lain bersinar setelah mendengar kata-kata kasar Ye Xiaoye. Apa yang sedang terjadi? Wajah Ye Songtao berkedut setelah mendengar ini. Bermain game dapat meningkatkan keterampilan dan pengalaman tempur seseorang. Itu terlihat seperti permainan, tetapi dia sebenarnya sedang belajar. Apakah aku idiot? Ye Songtao segera menggenggam pergelangan tangan putrinya dan mengerahkan kekuatan rohaninya. Dia dengan cepat memperhatikan bahwa kekuatan kultivasi Ye Xiaoye meningkat secara signifikan sejak terakhir kali dia melihatnya. Bagaimana ini mungkin? Game apa ini? Bisakah itu benar-benar meningkatkan keterampilan seseorang? Gadis kecil, kata Nalan Hongwu, melihat adalah kepercayaan. Jika dia tidak mempercayaimu, biarkan dia mencoba permainannya. Petik 2. Ye Songtao terkejut setelah mendengar Nalan Hongwu berbicara. Aura pria ini seluas samudera. Aku hanya merasakan tingkat kekuatan yang sama dari ayah aku, Grand Elder of the Cloud Ocean Faction. Apakah putri aku menjadi lebih kuat, karena seseorang seperti dia membantunya? Ye Songtao berpikir dengan bingung. Jangan terlalu memikirkannya, kata Nalan Hongwu sambil membelai janggutnya dengan lembut, aku hanya pelanggan toko kecil ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Nalan Hongwu, Ye Xiaoye meraih tangan ayahnya dan berkata dengan gembira, Ayah, jika kamu tidak percaya padaku, cobalah permainannya sendiri. Apakah aku mengatakan bahwa kamu dapat berbicara? Ye Songtao memelototi putrinya dengan marah, tetapi kenyataannya adalah dia benar-benar terkejut seolah-olah tornado telah merobek otaknya. Apa yang sedang terjadi? Jika putriku mengatakan yang sebenarnya, aku kenal putriku dengan baik, dan dia bukan seseorang yang akan berbohong seperti ini. Selain itu, penatua yang kuat itu sama sekali tidak punya alasan untuk menipu aku. Tapi bagaimana bisa ada tokoh seperti ini? Masih tidak percaya, dia menatap Yun Lian sementara wajahnya tetap tegar dan tidak berubah. Yun Lian segera menjawab, Tuan Fraksi, aku menemukan tempat ini dan akan melakukan lebih banyak penelitian sebelum melaporkan kepada kamu. Apakah kamu menyelesaikan penyelidikan kamu? Ye Songtao bertanya dengan muram. Belum, jawab Yun Lian. Setelah melihat ekspresi gelap Ye Songtao, dia dengan cepat menambahkan, tapi aku bersumpah bahwa Suster Junior mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu hadapi jika kamu berbohong? Ye Songtao menjawab dengan dingin. Semua yang aku katakan adalah benar, aku tidak memihak siapapun. Petik 2. Baiklah kalau begitu, aku akan mencoba permainan ini. Petik 2. Tuan, aktifkan satu lagi Diablo untuk kita. Ye Xiaoye berteriak kegirangan sementara ayahnya duduk di depan komputer dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Jenis permainan apa yang meningkatkan keterampilan, teknik, dan pengalaman bertarung seseorang? Bahkan dapat mengajarkan mantra spiritual seseorang. Bagaimana bisa sesuatu yang sebagus ini ada? Dengan cepat pelanggan lain mengajarinya cara bermain game. Ayah, pergi ke sana untuk menerima pencarianmu. Kamu harus pergi ke Den of Evil. Bunuh mage dulu dan bakar tubuh itu. Teman, gerakanmu sangat mengesankan.
Seorang Huey dan yang lainnya melirik karakter Ye Song Tao dan berkata, "Ayah, pilih mantra dingin, kerusakannya lebih tinggi, dan itu bisa memperlambat musuh." Dengan bantuan Ye Xiaoye, kemajuan Ye Song Tao maju dengan lancar dan cepat. Wow, Ye Song Tao menghirup udara sebelum berseru, game ini tidak buruk. Matanya semakin bersinar ketika dia menyadari bahwa dia dapat mempelajari keterampilan baru dan mendapatkan item yang kuat. Game ini benar-benar dapat meningkatkan keterampilan dan pengalaman tempur. Ditambah lagi, ini menarik, Xiaoye, di mana aku mendapatkan gulungan itu? Ye Song Tao bertanya, mengapa begitu sulit untuk mendapatkan barang? Apakah kamu juga tidak main-main? Bisakah kamu meminjamkan aku sedikit? Dia dengan cepat menjadi kecanduan Diablo. Namun, Funky tiba-tiba berkata, toko aku, sudah tutup. Apa, sudah tutup? Ye Song Tao menjadi frustrasi. Apakah pemilik menargetkan aku dengan sengaja? Dia baru saja mulai menikmati permainan, tetapi pemilik memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menutup. Funky mengangkat bahu. Toko tutup pada tengah malam setiap hari. Ye Song Tao tiba-tiba menyadari pentingnya komputer. Karena itu, ia segera bertanya, apakah kamu menjual artefak spiritual ini? Banyak orang mengajukan pertanyaan yang sama sebelum kamu, kata Funky dengan santai. Toko itu tidak menyediakan layanan lain kecuali yang tertulis di papan tulis. Kembalilah besok jika kamu ingin bermain. Petik 2. Kemudian, permainan Ye Song Tao disimpan otomatis sebelum komputer dimatikan sendiri. Wajah Ye Song Tao berkedut saat dia melawan keinginan untuk mengalahkan Funky. Malam itu, apakah Master Fraksi menghilang juga? Itu sudah larut malam, tetapi aula di dalam pangkalan Cloud Ocean Faction di kota Yanhai benar-benar hening. Wajah Penatu Wali menakutkan. Tidak hanya para murid menghilang setelah pergi, begitu juga Master Fraksi. Apa yang sedang terjadi? Ketika dia memikirkan kemungkinan, dia akhirnya melihat sosok-sosok yang akrab berjalan ke aula. Penatu Wali, kumpulkan murid paling berbakat dari faksi kami besok pagi. Aku akan mengajak mereka bermain, ahem. Ye Song Tao terbatuk dengan canggung ketika dia menyadari bahwa dia hampir menyerahkan dirinya. Aku akan membawa mereka keluar untuk berlatih dan belajar. Funky melirik tugas yang diberikan oleh sistemnya. Tugas jual Diablo 2, babak 1 ke 80 pelanggan. Penyelesaian, 50/80. Imbalan tugas Diablo 2, Virtual Reality Remake, Act 3. Tugas Diablo 2 total waktu bermain mencapai 1000 jam. Penyelesaian, 789/1000. Tas reward, Legenda Pedang dan Peri, Virtual Reality Remake. Ketika semakin banyak pelanggan mulai bermain Diablo, tugasnya semakin cepat terisi. Funky melakukan perhitungan cepat dan menyadari bahwa dia akan dapat menyelesaikannya besok malam. Saat itu, sistem mengiriminya pemberitahuan lain. Satu tugas baru, ekspansi toko. Penjelasan tugas, kafe internet berkapasitas 90% setiap hari, tuan rumah harus mencari tempat baru. Imbalan tugas, 50-100 set komputer dan peralatan baru. Tugas baru 2, menyesuaikan kembali kondisi pikiran. Penjelasan tugas peningkatan yang dipercepat dan pembunuhan jangka panjang mulai memengaruhi kondisi pikiran kamu, harap sesuaikan kembali. Imbalan tugas es krim Häagen-Dazs vanila, hanya musim panas. Keadaan pikiran aku terpengaruh. Kenapa aku tidak memperhatikan ini? Bingung, Funky melihat tugasnya. Bagaimana aku bisa menyesuaikan keadaan pikiran aku? Sistem dengan cepat memberikan jawaban untuk pertanyaannya. Pada awalnya, kamu harus melakukan hal-hal yang membuat kamu santai dan bahagia. Santai dan bahagia, Funky memikirkannya. Dia harus pergi mencari toko baru besok. Kapan dia punya waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan dan santai? Plus, dia mengeluarkan peluncur roket dari kabinet dan dengan hati-hati membersihkan bagian luarnya yang mengkilap. Dia tidak pernah tahu siapa pembunuh terakhir kali, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia harus membawa ini untuk memastikan keselamatannya sendiri. Tapi, benda raksasa ini terlalu mencolok, bagaimana dia bisa membawa ini keluar? Haruskah aku membeli artefak spiritual penyimpanan spasial? Oh, aku juga butuh giok komunikasi, itu setara dengan ponsel dari dunia lama aku, tetapi tidak memiliki banyak fungsi. Setelah menghasilkan uang, Funky menyadari bahwa ia perlu mengeluarkan banyak uang untuk banyak hal. Karena itu, dia berkata, Xiao Yue, merawat toko besok, aku memiliki tugas untuk dijalankan. Petik 2, di mana kamu akan pergi? Jiang Xiao Yue menjawab dengan cemas, bagaimana jika kita mendapatkan pelanggan baru? Beritahu mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan, jika mereka tidak ingin bermain, pergi. Petik 2.